Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dandan Luhur Saraswati. Sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Indah Rusman Hadi dengan NPM 202013500161 dari kelas R4A akan menjelaskan materi terkait dengan muatan listrik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Fisika Listrik Magnet kelas RA. Yang akan aku bahas yang pertama, apa itu muatan listrik? Suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika dia memiliki ketidakseimbangan muatan di dalamnya. Sehingga muatan listrik adalah muatan dasar atau kandungan dasar yang dimiliki setiap benda. Muatan listrik dapat dinotasikan dengan menggunakan simbol Ki dan memiliki satuan Coulomb atau dilambangkan dengan C. Selanjutnya, aku akan menjelaskan secara singkat terkait dengan sejarah muatan listrik. Awalnya, seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Thales of Miletus melakukan sebuah percobaan dengan menggosok-gosokkan batu ambar, yang merupakan karet dari getah pohon yang dikeraskan ke kain wol dan didekatkan kepada bulu ayam. Bulu ayam tersebut menempel atau tertarik ke batu ambar tersebut, lalu muncullah kata listrik yang berasal dari elektron, yang merupakan batu ambar menurut bahasa Yunani. Setelah itu, bulu ayam terlepas. Ini berarti muatannya bersifat sementara. Maka ini yang dinamakan listrik statis yang berhubungan dengan perbedaan muatan listrik pada benda. Selanjutnya ada jenis-jenis muatan listrik. Jenis-jenis muatan listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Yang pertama, muatan positif bisa disebut dengan proton. Nah, apabila suatu benda memiliki jumlah elektron yang lebih banyak, maka benda tersebut akan bermuatan negatif, yaitu jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Dan apabila suatu benda memiliki jumlah elektron yang lebih sedikit, maka benda tersebut dikategorikan ke dalam benda bermuatan positif, dengan jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan jumlah proton. Selanjutnya ada muatan negatif atau bisa kita sebut elektron. Apabila suatu benda memiliki jumlah proton yang lebih banyak, maka benda tersebut termasuk benda bermuatan positif, dengan jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Sedangkan apabila suatu benda memiliki jumlah proton yang lebih sedikit, maka benda tersebut bermuatan negatif, dengan jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep muatan listrik. Pada setiap benda selalu ada muatan positif dan muatan negatif, yang sama banyaknya sehingga netral. Benda bermuatan disebabkan oleh kelebihan atau kehilangan elektron. Salah satu cara agar benda bermuatan yaitu dengan cara digosok, seperti yang telah dijelaskan secara singkat melalui sejarah muatan listrik. Pengaruh plastik pada gosokan itu menjadi negatif, sedangkan kaca menjadi positif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hubungan benda bermuatan listrik. Yang pertama, ada benda bermuatan dengan tidak bermuatan. Maka, akan saling tarik-menarik, sebab benda tersebut terpolarisasi. Apa itu terpolarisasi? Terpolarisasi ini adalah penyusunan letak elektron pada benda netral ketika benda didekatkan kepada benda bermuatan. Contohnya, seperti sisir plastik yang terpolarisasi. Yang kedua, ada benda bermuatan dengan benda bermuatan. Ketika benda satu bermuatan negatif dan benda dua juga bermuatan negatif, maka hubungannya akan tolak-menolak karena ya sejenis. Dan jika benda satu itu positif dan benda dua itu positif, maka hubungannya juga akan tolak-menolak karena juga sejenis. Ketika benda satu itu negatif dan benda dua itu positif, maka akan tarik-menarik karena benda tersebut tidak sejenis.
Nah, hukum kekekalan muatan listrik. Jumlah total muatan listrik yang dihasilkan pada setiap proses adalah 0. Maksudnya, jika suatu benda atau ruangan mendapat muatan listrik tertentu, maka benda di dekatnya atau ruang di sekitarnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dan dalam jumlah yang sama. Kita mempunyai tokoh bernama Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Ia mengatakan, jumlah muatan yang dihasilkan pada suatu benda dalam suatu proses akan menghasilkan muatan yang berlawanan dalam jumlah yang sama pada benda lainnya. Rumus muatan listrik dalam fisika. Rumus muatan listrik yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan keterangan, F itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dalam satuan Newton. Q, baik Q1 dan Q2, itu adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb. R, itu adalah jarak antara kedua muatan. Dan yang K itu adalah konstanta atau tetapan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya, ada manfaat muatan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari dan sering kita jumpai. Yang pertama, ada perangkap debu dan asap. Listrik statis digunakan dalam pengendalian pencemaran dengan menerapkan muatan statis pada partikel kotoran di asap yang keluar di cerobong pabrik dan kemudian mengumpulkan partikel bermuatan pada kolektor muatan listrik yang berlawanan. Perangkap semacam itu sering disebut presipitator elektrostatis. Yang kedua, ada penyegar udara ruangan. Penyegar udara untuk ruangan menyegarkan dan menyucikan udara di rumah dan bekerja dengan prinsip serupa dengan yaitu penangkap debu dan asap di pabrik. Perangkat ini melepaskan elektron dari molekul asap, partikel debu, dan serbuk sari di udara. Partikel serbuk sari, debu, dan asap ini menjadi bermuatan listrik dan kemudian tertarik dan menempel pada perangkat berjenis udara yang muatannya negatif. Setelah beberapa saat, polusi berasal dari udara akan menghilang. Yang ketiga, ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk menyalin cetakan dari halaman yang difotokopi ke halaman salinan. Hal ini dilakukan melalui apa yang disebut dengan stereografi. Pertama, permukaan fotokonduktif diberi muatan listrik positif. Permukaan fotokonduktif kemudian terpapar pada gambar dokumen. Area di mana halaman asli tidak ada tulisan atau gambar akan diterangi dan hilang sifat konduktifnya. Sebaliknya, area di mana halaman asli ada tulisan atau gambar akan tertutup dan muatan positifnya akan tetap ada. Serbuk bermuatan negatif disebar dan akan menempel karena daya tarik elektrostatik ke area gambar bermuatan positif atau yang tertutup saat dipaparkan. Selembar kertas diletakkan di atas serbuk dan kemudian diberi muatan positif sehingga bagian kertas salinan akan memiliki muatan positif pada bagian di mana ada tulisan atau gambar pada halaman asli. Bagian halaman ini akan menarik tinta fotokopi dan membuat halaman salinan yang mirip dengan halaman aslinya. Yang keempat, ada pengecetan mobil. Beberapa produsen mobil menggunakan listrik statis untuk membantu mereka mengecat mobil yang mereka buat. Cara kerjanya adalah terlebih dahulu menyiapkan permukaan mobil dan kemudian memasukkan ke dalam tempat pengecat. Selanjutnya, cat diberi muatan listrik dan kemudian menyemprotkan sebagai kabut halus ke dalam tempat pengecat. Partikel cat yang terisi muatan statik akan tertarik ke mobil dan menempel. Begitu cat mengering, cat ini akan lengket ke mobil dan lebih halus karena terdistribusi merata. Yang kelima, mendidik tentang listrik dengan generator Van de Graaff. Lalu ada kerugian dari muatan listrik. Yang pertama ada menyebabkan kebakaran. Gerakan elektron dari benda bermuatan negatif ke benda bermuatan negatif dapat memicu api. Bila terkena bahan mudah terbakar seperti kain atau minyak dan kayu dapat menyebabkan kebakaran.
Yang kedua ada tersambar petir. Petir adalah contoh listrik statik yang terjadi saat terjadi badai atau hujan. Petir memiliki muatan negatif yang besar dan akan menuju bumi yang netral. Petir dapat menyambar manusia atau bangunan saat menuju bumi. Ini dapat menyebabkan kematian atau kebakaran. Karena itu, pada puncak gedung sering kita jumpai penangkap listrik yang mengalirkan listrik melalui kabel atau kawat logam ke bumi. Yang ketiga ada kotoran di alat elektrolit. Alat listrik akan mengumpulkan debu karena efek listrik statik. Debu ini akan menyebabkan kotoran dan menempel ke alat listrik karena efek listrik statik. Yang keempat adalah baju kusut dan menempel. Pakaian yang kainnya dari bahan sintetis akan menempel satu sama lain dan menjadi lungseng, terutama setelah mereka dimasukkan ke pengering. Penempelan ini terjadi karena kain memiliki muatan listrik statik. Yang terakhir ada rambut menjadi berantakan. Ketika kita menyisir rambut dengan sisir plastik, elektron akan berpindah dari rambut ke sisir. Akibatnya, rambut akan bermuatan positif dan sisir akan bermuatan negatif. Karena helaian rambut sama-sama memiliki muatan positif, helaian rambut ini akan saling tolak-menolak dan rambut akan tampak mengembang. Lalu ada contoh soal yang pertama, ada dua barang dengan muatan listrik, satunya Q1 dan satunya lagi Q2. Masing-masing memiliki jarak R, cm, sehingga menghasilkan gaya saling tolak-menolak dengan nilai 10 Newton. Lalu, muatan Q1 ini tergeser dan gaya yang ditimbulkan menjadi 40 Newton. Setelah itu, konstanta K yang dimiliki adalah 9,109 Nm pangkat min 2 C pangkat min 2. Pertanyaannya, berapakah nilai muatan Q1 yang harus dipindahkan? Maka jawabannya pertama kita harus memasukkan rumus F sama dengan konstanta dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maka persamaan perbandingannya dapat ditulis F1 per F2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Lalu bawahnya 10 per 40 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. 10 per 40 disederhanakan menjadi 1 per 4. Sama dengan R2 R1 per R1 kuadrat. Bawahnya dihilangkan kuadratnya berarti menjadi 1 per 2 sama dengan R2 per R1. 1 per 2 R1 sama dengan R2. Jadi jawabannya jarak yang dimiliki menjadi setengah kali dari semula atau mendekati Q2. Lalu ada contoh soal yang kedua. Dua buah muatan masing-masing 20 dan 24 terpisah pada jarak 12 cm. Hitunglah besar gaya tolak-menolak yang bekerja pada muatan tersebut. Sama seperti tadi, kita perlu memasukkan rumus yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan dimasukkan konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9, Q1 20 dikali 10 pangkat min 6, Q2-nya 24 dikali 10 pangkat min 6, dibagi R-nya yaitu 12 dikali 10 pangkat min 2 meter, dikuadratkan. Hasilnya 4,32 per 144 dikali 10 pangkat min 4. Maka jawabannya adalah 300 N. Jadi, besar gaya tolak-menolak antara kedua muatan tersebut adalah 300 Newton. Lalu ada soal yang terakhir, nomor 3. Ada titik X yang muncul ke dalam medan listrik. Besar kekuatan dari medan listrik yaitu ada di titik X sendiri adalah 0,7 Nc pangkat min 1. Jika ada benda dengan muatan listrik 0,35 C diletakkan di titik X, berapa gaya Coulomb yang akan bekerja di benda itu?
Diketahui di soal E adalah 0,7 NC pangkat min 1. Sementara Q-nya adalah 0,35 C. F itu nilainya adalah Q kali E. F adalah 0,35 C yang kemudian dikalikan dengan 0,7 NC pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 0,245 Newton. Maka dari itu, gaya Coulomb pada benda yang berada di titik X adalah 0,245 Newton. Sekian video pembelajaran terkait materi muatan listrik dalam mata kuliah Fisika Listrik Magnet R4A. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, and...